Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Penafis Ramadhani dengan NIM K001513 dari kelompok A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu anatomi blok 2.1, sistem orofaringita dan reproduksi. Hamil yaitu seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Jelaskan alur perjalanan evolusi sejak dilepaskan dari akvarium sampai mendapatkan keturunan. B. Jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang sering terjadi. C. Jelaskan mengapa daerah varietas terlihat memiliki nilai klinis tinggi. Kemudian kaitkan dengan prosedur seperti fluosintesis dan otot. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alur persalinan evolusi. Jadi yang pertama, ketika ovulasi dari ovarium, ini ovarium. Nanti itu oositnya itu dilepaskan dari ovarium saat ovulasi. Biasanya itu di pertengahan menstruasi. Lalu nanti oositnya itu tapi tidak langsung masuk ke dalam saluran. Tetapi nanti dia itu ditangkap sama si fimbrinya selama sedang lalu saja osiknya itu nanti kan akan masuk ke tuba veteriner. Lalu nanti dia itu bergerak, lalu nanti di ampula ampula tuba veteriner nanti biasanya itu dia itu terjadi pembuahan jika ada sperma. Lalu selanjutnya oosit atau zigot jika sudah dibuahi nanti dia itu bergerak ke arah rahim. Nanti dia itu melalui bagian isthmus tuba. Lalu selanjutnya dia itu akan masuk ke kafet uteri. Ketika di kafet uteri, jika ada yang dibuahi, nanti dia itu akan diimplantasi di dinding-dinding. Sedangkan jika tidak ada yang membuahinya, dia itu akan luruh bersama dengan menstruasi. Lalu tempat fertilisasi. Nah, tempat fertilisasi itu biasanya itu terjadi di tuba uterina atau tuba fallopian. Fungsi dari tuba uterina sendiri itu kan buat penyalur oosit dari ovarium hingga ke kantong ovari dan juga tempat fertilisasi, yaitu fertilisasinya itu paling sering kan di vas alveolar, yaitu fixator dengan mesosalpin, yaitu jumlahnya itu sepasang, ya, itu sepasang gitu. Terus untuk strukturnya yaitu dari lateral ke medial juga dan ada infin sebelum ambula, isthmus dan juga pas intramural. Untuk yang ambula yaitu bagian tuba yang melebar. Biasanya itu kan buat proses fertilisasi terjadi pada lumen ambula. Nah untuk isthmus yang ini isthmus itu bagian paling sempit. Nah dia itu biasanya berbatasan dengan dinding uterus. Untuk pars intramural eh, untuk pasien intramuralnya yaitu bagian tubalnya itu menembus myometrium dari dan dia itu terbuka ke kafum uteri melalui ostium uterinum tubule uterinum. Hmm, ini juga ini. Terus selanjutnya kenapa cortex posterior itu nilai klinisnya sangat penting. Karena cortex posterior itu kan bagian vagina yang paling benar, yaitu terletak di belakang cervix. Bagian ini penting, soalnya itu dia itu dekat dengan kafum Douglas, yaitu tempat berkumpulnya cairan di rongga perut bagian bawah. Terus untuk klinisnya, dia kan dikaitkan dengan fotosintesis dan juga fototonia. Fotosintesis itu biasanya itu buat diagnosis. Nah, fotosintesis sendiri itu merupakan tindakan mengambil cairan dari kafum Douglas melalui fornix posterior, yaitu menggunakan jarum. Nah, fungsinya itu untuk apa? Untuk mendeteksi pendarahan kalau misalnya itu yaitu terjadi kehamilan efektif. Nah, juga itu mengetahui adanya infeksi. Untuk hipotomi posterior sendiri itu biasanya itu dibuat pengobatan atau juga tindakan. Hipotomi itu biasanya itu
dibuat untuk tindakan membuat sayatan kecil di korteks posterior yang sebelah sini. Nah, tujuannya itu buat apa? Dia itu untuk mengeluarkan nanah atau abses dan juga akses ke rongga perut tanpa perlu operasi besar. Nah, kornix yang bagian posterior itu ada di sini, nah, di bagian sini, bagian cervix. Nah, untuk fotosintesisnya, ya kan tadi yang disuntikan oleh jarum. Nanti itu cairannya ini diambil. Nah, untuk kolpotomi, yaitu nanti dibuat sayatan di sini. Baik, jadi itu penjelasan saya tentang inhalan anatomi blok 2.1, sistem oral proteika dan reproduksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.